Oke, halo guys, dan welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga ataupun spoiler dari anime Shangri-La Frontier. Nah, di sini kita melanjutkan pembahasan part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum melihat pembahasan sebelumnya, kalian bisa cek aja di playlist channel ini supaya kalian bisa memahami alur cerita di pembahasan kali ini. Dan di video kali ini kita bakal memasuki manga chapter 108. Dan ini adalah lanjutan dari quest memburu unique monster Tarnit, guys. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Dan buat kalian yang mau bantu Mimin, kalian bisa donasi ataupun join member ya, karena sekarang fitur member sudah ada, guys, buat kalian fans sejati ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan videonya. Melanjutkan cerita sebelumnya di mana kita tahu kali ini party Sandaku akan menghadapi skenario unik ke Tarnit of the Abyss. Setelah Sandaku terdampar di kota bawah laut, ia harus segera menemukan partinya yang hilang. Di sana Sandaku sudah menemukan Emul dan Stud, tapi dalam situasi yang genting. Mereka dikejar oleh makhluk besar seperti naga sorban. Ini dikarenakan Emul yang menggunakan sebuah skill random encounter, guys. Sebuah skill yang hanya bisa digunakan oleh segelintir monster seperti Vorpal Banis, Cutscenes adalah dan lain-lain. Jadi kartu as yang digunakan saat situasi genting, efek skillnya adalah memanggil monster yang tidak aktif di area sekitar. Monster yang dipanggil dipilih secara acak. Level monster yang dipanggil tidak melebihi level pemanggil setelah dikali level skillnya. Level Emul adalah 72 dikali 1,8 sama dengan 129. Monster level lebih rendah dari ini akan dipanggil, alhasil terpanggillah monster level 125. Nah, monster di sini yang terpanggil adalah Actus Regalecus. Monster ini level 125, guys. Wah, jadi ini malah senjata makan tuan ya, yang seharusnya bisa buat selamat malah ngejar si Emul dan Stud ini. Dan ini monster level 125 berhasil disummon oleh si Emul ya. Waduh. Untuk level 125 ini monsternya cukup kuat. Monster ini dapat menembakkan laser juga, bahkan Sandaku menduga kalau dia sedikit lebih kuat dari Golden Scorpion. Mereka semua berlari dan Sandaku memerintahkan Araba untuk membawa Emul dan Stud ke tempat aman. Dan Sandaku akan memancing monster itu. Awalnya Emul ketakutan juga melihat Araba yang mirip monster Fishman, tapi Sandaku sudah menjelaskan dan mengabaikannya. Alhasil ia terus berlari, tapi sayang sekali saat berlari Emul dengan wujud manusianya itu kehabisan mana dan lupa minum mana potionnya, guys. Karena untuk berubah wujud menjadi manusia, Emul ini memerlukan mana yang banyak ya. Alhasil ia berubah kembali menjadi kelinci dan terjatuh. Monster itu yang sudah dekat akan menggigit mereka. Untungnya tiba-tiba ada bambu-bambu yang menyerang monster itu dan berhasil menyelamatkannya. Jurus yang tidak asing dan benar saja, itu adalah Sekru bersama Ras. Dengan jurus bambu lightning ditambah serangan panah Ras berhasil menyelamatkan mereka. Araba segera menyuruh mereka semua untuk berlari dan untuk jangan bengong. Untuk melawan monster itu akan kesulitan, tapi Ras berkomentar kalau menggunakan robot itu mungkin bisa menang. Tapi Sandaku menjawab kalau baterainya habis. Di sini Ras sangat ingin melihat robot-robot itu ya, guys. Ya seperti yang kita tahu, Ras dan Mord ini dari kenalan game Nipping Hello atau apa namanya, gue lupa, game tema tema robot-robot gitu ya. Jadi dia terobsesi dengan robot-robot yang ada di SLF ini. Selain itu, Sandaku juga memberitahu Ras jika ia melindungi mereka, maka mungkin ia akan mengkasih lihat ya tentang robotnya itu. Ras pun langsung setuju dan kabur bersama mereka. Dan Sandaku akan menghadapinya. Kalaupun mati, nanti Sandaku dapat respawn di sini. Tapi kalau Ras mati akan berpisah, guys. Dan kalau NPC yang mati otomatis akan hilang. Jadi pilihan terbaiknya adalah Sandaku yang menahan dan melawannya. Sandaku dengan skill Mirror of Fading mengulur waktu dan segera bersiap-siap. Mereka yang melihat Sandaku tersenyum kebingungan dan bertanya-tanya,
ia masih bisa tersenyum di situasi seperti ini. Tapi bagi Sandaku, situasi petualangan yang genting seperti ini yang akan membuatnya semakin semangat. Selain itu, Sandaku juga sudah melihat sedikit demi sedikit strategi melawan monster ini. Selain itu, burung yang memburu ikan dan memangsanya. Itu ibaratnya ya, Sandaku burung dan monster ini ikan, jadi Sandaku yang harus buru ikan ini. Sandaku mengeluarkan skill Unbroken Light Dance. Itu bisa menerima damage, tapi ketangguhannya cukup kuat untuk kulit dari monster ini. Dan serangnya juga cukup sakit. Ditambah makhluk ini bisa terbang seperti duyung dan kekuatannya juga kuat. Ia bisa menyapu para monster-monster fishman itu dengan gampang. Hanya dengan lewat monster fishman itu mati ya. Kemudian di sini ditambah monster ini juga memiliki semburan nafas guys, yang dimana akan merepotkan Sandaku. Nafasnya ini juga memiliki damage dan efek yang mematikan. Jika bukan karena efek inversion, mungkin Sandaku sudah terbunuh karena gerakannya pasti melambat. Tapi saat ini keduanya bergerak bebas berkat efek inversion ini. Selain itu, Sandaku bisa melompat lebih cepat sehingga dapat menghindari serangan-serangannya itu. Dan terkadang monster itu menunjukkan gerakan tremor sesaat, entah kebetulan atau tidak Sandaku melihat itu. Dan kemungkinan karena efek serangan debuff dari fishman yang dimana efeknya meracuni monster itu. Ternyata ikan-ikan busuk itu tidak bisa diremehkan. Keputusan yang tepat kalau Sandaku tidak menghadapi gerombolan ikan itu secara langsung ya. Monster itu kemudian menyemburkan nafasnya dan hampir saja mengenai Sandaku. Kemudian Sandaku berkata kalau kurang beruntung karena Sandaku dibesarkan oleh pemancing. Ya seperti yang kita tahu, ayahnya Sandaku ini hobinya mancing ya. Dan si Sandaku ini udah sering diajari hingga fase ia membencinya bagaimana membersihkan dan memotong ikan. Nah di Ruiritas ini kemampuan monster itu Sandaku akui di bawah Golden Scorpion. Nah jadi monster ini cukup lemah dibandingkan Golden Scorpion ya ternyata kalau di kota Ruiritas ini. Dengan senjata Dexlamnya, mari kita lihat siapa yang hancur dulu. Ledakan pertempuran itu sangat keras dan bahkan ia terdengar sampai jauh, yang dimana akhirnya memancing Akane yang mendengar suara itu dan berlari ke arah sana. Saat menuju sumber suara itu di jalan ia bertemu juga dengan Mordo. Kemudian di lain sisi Psyker Zero nampak akan logout guys dan meminta maaf dalam hatinya. Ada urusan apa ya? Melanjutkan pertempuran Sandaku, ya terus menghindar dan menyerang balik monster ini. Seharusnya monster ini sudah kelelahan karena mengamuk terus. Kemudian Sandaku menusukkan serangannya ke kepala monster itu dan berhasil menang. Ini berkat Dexlam Sandaku yang bertahan lama. Menghadapi musuh yang kuat saat Sandaku sedang memungut material yang ia dapat, Mordo dan Akane menghampiri Sandaku. Ia mengira sedang terjadi pertempuran besar. Nampak bangunan-bangunan sekitar yang hancur lebur. Tapi dalam sekejap bangunan itu kembali pulih. Dan kemungkinan ini adalah kekuatan dari Ketarnit, yang dimana monster itu seakan-akan menikmatinya dan berkata, aku akan membersihkan kekacauan ini, pikir Sandaku. Dan seperti yang kita tahu, syarat untuk keluar dari sini adalah menghibur si Ketarnit ini. Kemudian Sandaku menjelaskan ia sudah bertemu dengan Ras dan lain-lain dan membawanya ke sana. Mereka semuanya pun berkumpul dan baik-baik saja. Selain itu, hal kocak terjadi di mana Ras menagih janji Sandaku yang akan memperlihatkan robot taktikalnya. Tapi kocaknya robot itu turu karena kehabisan energinya guys. Tapi itu nggak menutup si Ras ini takjub melihat robot itu, yang dimana detail dari robot itu dan bentuk dan lain itu dibuat dengan sangat baik di SLF ini. Kemudian mereka menanyakan Rey karena nggak ada guys, hanya tinggal Rey yang belum kumpul ya. Tapi seperti yang kita tahu, Rey ini sedang logout ya karena ada suatu hal. Kemudian selanjutnya Sandaku membahas tentang durasi waktu event ini, yaitu 168 jam atau 7 hari, dan ia menanyakan pada mereka kapan bisa login supaya dapat mengatur jalannya quest ini guys, karena nggak mungkin login berturut-turut ya.
dan mereka semua memiliki jadwal hari yang agak sulit ya, karena jadwal mainnya mereka di hari-hari yang berbeda. Dan ya, mereka semua bisa login di hari terakhir, dan mereka mungkin harus menyelesaikannya di hari terakhir. Sana aku menjadikan tempat ini sebagai titik kumpul, dan Emul, Sekru, dan Stud harus di sini supaya aman karena mereka NPC ya. Dan sana aku meminta tolong pada Araba untuk menjaga mereka. Petualangan mereka sampai sini dulu dan dilanjutkan di hari selanjutnya. Nah, mereka semua sudah bertekad tidak akan kalah dan menghajar ke Tarnit. Bagaimana kelanjutannya? See you in next video.